Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan waghfir lana dzunubana wa hassin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua DKM yang saya hormati, juga para orang tua, para hujaj yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah salat maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Juga nikmat kita diberikan kesehatan lahir batin. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih terus rutin terapi, rutin cek kesehatan, sehingga bukan hanya materi yang menjadikan beban untuk bagaimana biaya pengobatan tersebut, juga banyak hal-hal yang lain yang menjadikan orang tadi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya harus banyak sabar. Karena memang dalam kehidupan dunia ini setiap orang berbeda-beda ceritanya. Ada kalanya diuji sama Allah, dari dia lahir sampai menghadap Allah dalam kondisi dia sakit. Ada lagi yang memang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dia lahir tidak jumpa dengan ayahnya. Ada kalanya dia lahir tidak pernah jumpa dengan ibunya, karena di saat bersamaan lahir ternyata tidak kuat ibunya, menjadi seorang syahidah, wafat dalam keadaan lahir. Itu kategorinya syahid. Sehingga tidak tahu sampai kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai tua pun tidak pernah tahu bagaimana bentuk wajah bundanya. Tidak pernah melihat karena kondisi tadi. Itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah menikmati yang namanya senang, hidup dalam kecukupan tidak pernah. Dia dapat pagi ini sore hari habis. Dia dengan keluarganya menempati tempat satu kontrakan yang sampai tua dia tidak menikmati punya tempat tinggal. Ini tidak sedikit cerita seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya temui dalam suatu tayangan itu ada seorang dia diuji sama Allah Subhanahu wa taala sampai ratusan kali. Dia harus diterapi, mohon maaf, cuci darah. Itu 3 suntikan sampai begitu besar bekas suntikannya karena ratusan. Seminggu bisa 2 kali. Sampai besar-besar itu suntikannya. Dia
bilang ya ini suatu ujian dari Allah sih, tidak bisa apa-apa kecuali dengan sabar yang seluas-luasnya sabar, ya sabrun jamil, sabar yang sempurna. Begitupun pasangannya ketika ditanya, ya saya harus bisa berbuat apa dengan suami saya, hanya dengan sabar saja. Ya saya minta sama Allah supaya suami saya diberikan kekuatan, begitupun saya yang ngurusin suami saya dikasih kekuatan. Sampai seorang yang diuji tadi dia bilang, kalau tuh seandainya saya harus menghadap Allah, saya siap. Daripada seperti ini saya merepotkan orang-orang yang ada di keluarga saya, terutama istri saya. Jadi sebenarnya jamaah rahimakumullah, tayangan-tayangan apapun yang kita lihat menjadikan pelajaran buat kita, ibrah, agar kita terus ya senantiasa banyak bersyukur kepada Allah. Sehingga Nabi sampaikan, masalah dunia ini banyaklah lihat ke bawah. Jadi renungan buat kita agar kita senantiasa jangan menjadi orang yang banyak ngeluh sama Allah. Ketika kita melihat ada saudara kita yang lebih berat ujiannya, maka tentunya kita yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang sebenarnya setiap ujian itu pasti kita akan mampu mengatasinya, menjawabnya, tergantung kitanya. Banyak dekat dengan Allah, banyak minta pertolongan kepada Allah, maka nanti Allah yang akan menenangkan jiwa kita, dan Allah yang akan memberikan jalan dari setiap permasalahan hidup itu. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat keberkahan umur kita, keberkahan kesehatan kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan keluarga kita. Karena sesungguhnya hidup ini sebenarnya tinggal menunggu giliran. Mau atau tidak, rela ataupun tidak, ya kita harus siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pentingnya kita beribadah. Karena dengan kita ibadah, kita sedang mencari bekal. Makanya dalam Al-Quran itu dalam dijelaskan surah Al-A'raf bahwa bagaimana Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Jamaah rahimakumullah, jadi ternyata membawa bekal itu perlu. Ya, kita juga jamaah rahimakumullah, ya mau kemanapun harus siap bekal kan. Ya, kita mau silaturahim kudu bawa bekal, apalagi mau umroh, mau haji kudu bawa bekal. Ya, apalagi perjalanan yang panjang. Makanya dalam Ibnu Katsir jamaah rahimakumullah dijelaskan bahwa ya kehidupan akhirat itu membutuhkan bekal yang harus benar-benar dipersiapkan oleh kita. Jangan pernah kita ibaratnya ya apa terserah nanti aja. Ya nanti gimana ceritanya tidak bisa. Maka harus kita ada upaya, ada usaha. Dengan sungguh-sungguh, makanya dihadirkannya itu ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar nanti siap di saat kita ya menuju alam yang baqa, alam yang abadi, perjalanan kita yang panjang yang tidak pernah ada batasnya. Bekal kita sudah cukup untuk senantiasa ya membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang walaupun kalau kita hitung-hitungan amaliyah ibadah kita ini untuk membeli surga jauh. Ya. Karena bisa kita bayangkan jamaah rahimakumullah, kalau kita ya mungkin standarnya tiket kita dengan ibadah kita, sholat kita, coba yang tahu kita. Sudahkah kita di dalam sholat untuk bisa merasakan nikmat khusyuknya sholat? Sudah berapa banyak khatamkah Al-Quran yang kita baca semasa hidup kita sampai seusia saat ini? Sudah berapa banyak infak sedekah kita yang kita salurkan di jalan Allah?
Sudahkah kita menjadi orang yang bakti terhadap orang tua yang kategorinya birrul walidain, sehingga orang tua kita ridho kepada kita, sehingga layak kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang tahu adalah diri kita. Ya, zikir kita sedikit, sholat sunnah kita sedikit. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah seorang masuk surganya Allah itu bukan karena banyak amal, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keistiqomahan kita dalam ibadah, bisa jadi dengan langkah kita menuju tempat ibadah dengan dasar ikhlas karena mengharapkan ridhonya Allah, berharap ampunan dari Allah, berharap kebaikan dari Allah, berharap keselamatan dari Allah, maka harapan yang besar di hadapan Allah itulah yang membuat Allah merahmati kita. Karena bisa jadi barang yang sepele kadangkala bisa menjadikan rahmat Allah itu sampai ke kita. Allahumma inni as'aluka ya rahmataka arju, ya Allah aku minta kepadamu rahmat kasih sayangmu ya Allah. Maka dengan kita menebarkan kasih sayang itu menjadikan asbab kita datangnya rahmat. Dengan asbab kita beribadah sholat di awal waktu bisa jadi menjadikan asbab datangnya rahmat buat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau, dan kita berharap semoga nanti di akhirat di padang mahsyar nanti dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad berkenan memberikan pertolongan kepada kita hingga kita pantas berada dalam surganya Allah, bersanding menjadi tetangga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab. Berarti tinggal nunggu sebulan 20 hari lagi. Ini kan udah tanggal 11 Rajab. Ini unik Pak, ini di Masehi di bulan Hijriah sama ya. Tanggal 1-nya Rajab, 1 Januari. Luar biasa. Jadi jamaah rahimakumullah, di bulan Rajab ini jangan pernah kita sia-siakan kecuali banyak-banyak beribadah kepada Allah. Karena bulan Rajab ini dalam Al-Qur'an itu termasuk ya bulan yang dimuliakan Allah, arba'atun hurum. Jadi bulan yang dimuliakan Allah selain Ramadan tentunya ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ya Muharram. 6 bulan kemudian baru Rajab. 3 bulan ini berturut-turut dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Karena memang ini adalah bulan bagaimana umat Islam menyempurnakan Islamnya. Jadi kalau kita pengen Islamnya sempurna, memang itu hadirin, kalau kita mampu berangkat haji, kalau enggak minimal umroh. Begitu, karena sekarang nunggu haji itu 20-30 tahun sampai 40 tahun Pak ya. Tapi ya kalau Allah berkehendak mah nggak ada yang susah. Bisa jadi haji furoda ya yang 500 juta, setengah miliar Pak. Tapi Bapak jangan nekat jual rumah ya pengen ibadah haji jual rumah takutnya repot, nanti masa tuanya kita nggak ada tempat tinggal. Padahal yang namanya kita masa usia senja itu Pak butuh yang namanya ketenangan. Nah kita nih jamaah rahimakumullah yang udah usia setengah perjalanan, ya kayak saya kan 50 tahun ya. Ya saya sepantal sama Bapak ya, jangan beda dikit, Bapak 60 saya 50 kan, beda 10 tahun. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau udah usia 50 ke sana, kalau seandainya kan kata Nabi umur umatku ini kan 60-70. Allahu Akbar, itu 60-70. Jangankan kita, mohon maaf ya, ibaratnya orang awam, sahabat aja yang cinta sama Allahnya luar biasa. Abu Bakar, coba hadirin jamaah rahimakumullah, cintanya sama Allah luar biasa. Sahabat Abu Bakar itu ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar cintanya sama Allah, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya. Kita lihat bagaimana sahabat Abu Bakar, beliau meninggal sama seperti usia Nabi Muhammad, 63.
Ya, usia 63. Makanya Nabi sampaikan umur ya umat ini 60-70. Makanya kalau ya sekarang 50 kan masih ada 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan ya kita minta sama Allah ya tambahin lagi lah 10 lagi kan. 80 tambah lagi boleh 90. Yang penting kualitas. Ya kan, tambah umur, tambah barokah, tambah banyak ibadah. Karena tadi masih butuh ya amal soleh biar cukuplah bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad tuh ya, karena sebaik-baik manusia itu ketika dipanjangkan umurnya sama Allah, wa hasuna amaluhu, dia sibukkan amal solehnya. Ya tentunya dengan sesuai kemampuan kita. Ya, dipercepat tidurnya malam hari agar malam-malam kita bisa mujahadah di hadapan Allah. Malam-malam kita mujahadah, bangun di jam 2, setengah 3 ya. Salat tahajud, banyak berzikir, banyak berdoa, minta kepada Allah supaya barokah umurnya, barokah kesehatannya ya. Begitupun wafat dalam keadaan husnul khatimah. Minta supaya husnul khatimah, akhir yang baik. Meninggalnya dalam kondisi alhamdulillah istiqomah tahajud, bahkan ba'da tahajud menghadap Allah. Istiqomah lagi baca Quran, selesai baca Quran, subhanallah, dihantar dia wafatnya dengan tilawah Al-Quran. Meninggalnya dalam kondisi dia sedang terus menyampaikan dakwah kebaikan, mengajak orang supaya bil ma'ruf, dalam kebaikan. Maka meninggalnya dalam keadaan terus hatinya ini untuk hal-hal yang manfaat, maslahat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang banyak. Maka insya Allah orang yang niat baik dan menghabiskan masa hidupnya untuk hal yang manfaat, maslahat, maka kata Nabi, Allah akan akhirkan sesuai dengan niatnya tadi dan kebiasaannya tadi. Makanya terus didawamkan kebiasaan-kebiasaan baik, karena nanti Allah akan akhirkan hamba tadi dalam kebiasaan yang baik itu. Maka ini yang menjadikan pembeda orang yang istiqomah dalam kebaikan dengan orang yang tidak ya senang dalam kebaikan. Kalau orang yang dalam kebaikan itu, jamaah rahimakumullah, dalam tafsir itu, kalau dia nanti menghadap Allah masuk ke alam barzah, itu dapat nilai kebaikan-kebaikan semasa hidupnya dia. Jadi walaupun orangnya sudah ada di alam barzah, pahala berjamaahnya dia dapat. Nah, itulah ya perbedaannya orang yang menjaga amal yang soleh. Dia akan dapat pahala tilawah Qur'annya, sodakohnya, taklimnya, zikirnya, ya begitupun amal-amal soleh yang lainnya terus mengalir di alam barzah. Ketika jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan dia sudah meninggal dunia, lalu ya kau sampaikan pahalanya terus mengalir kepadanya, orang yang sudah di alam barzah. Kata Nabi, betul, karena memang kalau seandainya dia masih hidup pun terus akan dia jaga amal yang baik ini. Makanya tidak ada kekhawatiran dia di alam barzah akan diterangkan dengan Al-Qur'annya, diluaskan walaupun sempit dengan amalia sholatnya, diharumkan itu dengan qiyamul lailnya. Ya, tempat yang tidak mengerikan, tempat yang tidak menakutkan. Karena apa? Ada zikir di dalamnya, ada doa-doa dari anak-anak yang soleh, doa dari sahabat-sahabat yang baik. Jadi kita ini kalau berdoa sampai, hadirin, kepada mereka akan sampai. Maka teruslah kita senantiasa sibukkan dengan amal-amal kebaikan, supaya kita terpelihara hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus kita menikmati ibadah. Jadi tanda orang yang mulia itu adalah orang yang dia selalu ingin terus ya berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda-tanda orang yang memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Rajab ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah bulan bagaimana istimewa ya, yang termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Karena saat itu adalah bulan bagaimana orang Islam menyempurnakan rukun Islam ya, untuk menunaikan ibadah haji dan umrohnya. Lalu 6 bulan kemudian
ya ada di bulan Rajab tadi, bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa? Ada peristiwa yang bersejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad yang rahimakumullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua nabi di Isra dan di Mi'rajkan, karena hanya satu nabi, hanya Nabi Muhammad. Walaupun dalam satu riwayat ada nabi yang sudah berkunjung di langit, yaitu Nabi Idris alaihissalam, berada dalam surganya Allah. Sampai sekarang Nabi Idris nggak mau pulang. Jadi nabi yang masih hidup Nabi ya Ilyas, terus lagi Nabi Khidir, Nabi Isa, ya satu lagi Nabi Idris. Ya, Nabi Ilyas, Khidir, Nabi Idris, dan Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa turun ketika akan datang hari kiamat. Kenapa jemaah rahimakumullah dalam satu keterangan itu Nabi Idris nggak mau pulang lagi ke dunia? Karena apa? Saking nikmatnya surga. Ya, sampai dalam satu hikayat itu, bagaimana caranya supaya Nabi Idris kekal dalam surganya Allah? Sendalnya ditinggalin dalam surga. Jadi ketika keluar ya dari pintu surga, kata Nabi Idris, mohon maaf malaikat Ridwan, ada yang ketinggalan di surga. Emang apa? Sendalnya di sono. Ya, kata Nabi Idris, kalau memang berkenan saya nggak mau pulang lagi ke dunia, saya pengen selamanya dalam surga. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam surga. Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam beliau diangkat jamaah rahimakumullah karena memang peristiwa Yudas Iskariot ketika ya, orang-orang mengkhianati Nabi Isa alaihissalam akan dibunuh, maka Nabi Isa diangkat ke langit. Maka Yudas Iskariot itu diserupakan wajahnya seperti Isa persis. Maka yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi ya muridnya yang khianat kepada nabinya, Yudas Iskariot. Jadi Isanya nanti yang rahimakumullah akan berhujah di hadapan Allah. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam menyatakan, wahai orang-orang yang menyatakan aku adalah anak Tuhan, sesungguhnya aku adalah Abdullah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesembahan kita adalah Allah. Aku bukan anak Tuhan. Itu nanti Nabi Isa menyatakan seperti itu. Aku adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Sesungguhnya Tuhan kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka mereka orang-orang yang ya menyekutukan Allah, orang yang menyatakan Isa adalah ya anak Tuhan, ya, maka itu adalah sesat yang sesat-sesatnya, dolalum mubin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sampai Nabi Isa pun tidak terima sebenarnya. Ya kembali lagi itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang kau benci dan bukan jalan yang kau sesatkan. Ini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka orang Islam ini adalah orang yang selamat, karena sesuai dengan namanya Islam itu kan maknanya selamat. Dan setiap nabi dan rasulnya Allah itu semuanya adalah beragama Islam. Semua muslim. Nabi Adam muslim, sampai terus Nabi akhir zaman muslim. Nah, maka orang-orang yang tidak muslim yang rahimakumullah adalah orang yang tidak dapat hidayah dari Allah. Dan di dalam Al-Quran jelas bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang muslim. Maka orang yang bukan muslim dia ditempatkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, ayat dari Allah yang wajib kita imani. Maka nikmat yang paling besar diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka hanya Nabi Muhammad lah yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu diabadikan terjadi di bulan Rajab. Maka jamaah rahimakumullah, karena memang ya begitu pentingnya yang namanya sholat, maka Nabi langsung jamaah rahimakumullah diangkat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap Nabi dan Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah untuk bertemu, termasuk Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam nggak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ketika di bukit
Tursina. Beliau 40 hari 40 malam Pak di sana. Nunggu wahyu dari Allah, pengen ketemu sama Allah. Ternyata apa yang dikatakan oleh Allah, wahai Musa, kau lihat ke belakang. Ya, lihatlah cahayaku. Apa yang terjadi? Baru melihat cahayanya saja sudah pingsan. Nabi Musa alaihissalam tidak kuat dengan cahayanya Allah, apalagi zatnya Allah, nggak akan mampu. Maka jatuh pingsan jemaah rahimakumullah. Baru sadar kata Musa, ya sesungguhnya lemah, kita tidak akan mampu ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya lagi jemaah rahimakumullah, cerita Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Musa ketika di Bukit Tursina berdialog dengan Allah, itu sandalnya dilepas. Dalam Al-Quran itu dilepas. Tapi bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW beliau mi'raj dari langit pertama sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Muhammad ketika membaca cerita Nabi Musa, sandalnya dilepas akan bertemu dengan Allah. Maka ketika Nabi akan melepaskan sandalnya, kata Allah, jangan kau lepas wahai Rasulullah sandal yang melekat pada tubuhmu. Maka jemaah rahimakumullah, pakai saja. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Apa yang melekat pada diri Nabi Muhammad semua suci. Karena jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad, mohon maaf, beliau Nabi Muhammad ketika buang tinja pun, buang air kecil, itu langsung hilang Pak. Ditelan bumi, langsung bersih. Termasuk ketika buang hajat, itu bersih. Itu Nabi Muhammad. Tubuh beliau wangi hadirin. Wajahnya bersih, bersinar, bercahaya. Setiap orang memandangnya akan terkagum-kagum dan tidak pernah bosan melihat wajah Nabi Muhammad. Jadi memang Nabi Muhammad beliau istimewa, bersih lahir dan batin. Bahkan bedanya Nabi Muhammad dengan manusia biasa, Nabi Muhammad itu kalau tidur hatinya nggak pernah tidur, terus komunikasi dengan Allah, ya zikir kepada Allah. Beda dengan kita kalau mata merem hati merem juga ya. Tapi Nabi Muhammad tidak hadirin. Nabi Muhammad kalau melihat ke depan, itu yang di belakang tahu Pak. Luar biasa. Dan Nabi kalau berjalan tidak pernah ada bayangan, karena diikutin awan hadirin. Awan selalu ngikutin. Saya Abu Bakar ini kagum, kenapa sih awan selalu ngikutin Nabi Muhammad. Iseng Abu Bakar nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu diikutin awan? Kalau seandainya aku tidak diikutin awan, matahari langsung tembus kena badanku, matahari akan hancur berkeping-keping. Karena Nabi Muhammad nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu keistimewaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kata Allah, pakai aja sandalmu Muhammad, dipakai hadirin. Di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya, ya dengan lancar. Terus lagi Allah berikan kewajiban kepada Muhammad sholat 5 waktu sehari semalam, yang tadinya 50 waktu. Bayangin Pak, 50 waktu, yang 5 waktu aja nih kita nih. Ya Allah, musola banyak yang kosong Pak, ya 5 waktu, apalagi 50 waktu. Udah jadi alasannya banyak banget. Mohon maaf, gimana mau sholat ya? Ya kan, 50 waktu, 5 waktu aja luar biasa. Udah banyak alasan ya. Makanya ya berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin. Salat itu berat Pak, walaupun 5 waktu itu Allah katakan, kecuali orang yang benar-benar yakin dengan balasan. Makanya salat adalah kunci kebaikan. Salat adalah kunci sorga. Salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Salat itu adalah ya penolong bagi kita, sehingga amal kita yang pertama kali akan ditanya di akhirat mengenai tentang salat kita. Kalau salatnya baik, semua amal ibadah baik. Ya, makanya rahimakumullah, ini salat ini adalah hubungannya hamba dengan Allah. Jadi salat itu hubungan hamba dengan Allah. Dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita lagi ada butuh, lagi ada hajat sama Allah, satu, sabar dulu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalau kita diuji sama Allah, pertama, idza asabathu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua dari Allah, kembali kepada Allah. Ketika mengucapkan kalimat ini, nanti langsung Allah berikan ketenangan dalam jiwa, karena sudah bersandar kepada Allah.
Sesungguhnya ini adalah dari Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Itulah kalimat-kalimat yang dibaca ya oleh para nabi, para rasul Allah ketika mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Rajab itu adalah bulan tadi bagaimana Allah perintahkan salat untuk umat Nabi Muhammad SAW agar hamba tadi benar-benar memperoleh keberuntungan dari Allah. Jadi kalau pengen untung ya salat. Ya, kalau dia berani ninggalin sholat, ini adalah suatu kerugian yang besar, sehingga jauh dari hidayah. Orang yang ninggalin sholat itu dia, ya kalau kata Nabi, itu perbedaan orang kafir dengan orang muslim adalah sholat. Begitu. Maka orang yang tidak sholat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jauh dari berkah. Walaupun hartanya berlimpah, tapi kalau dia ninggalin sholat, dia tidak akan dapat berkah. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Lalu orang yang meninggalkan sholat, jamaah rahimakumullah, tidak akan dapat ketenangan jiwa. Karena di dalam sholat itu ada sakinah, ada ketenangan. Bapak bisa rasakan di saat kita sholat Allahu Akbar, itu nyaman, jiwa ini nyaman, damai. Makanya istirahatnya Nabi itu sholat. Jadi bukan tidur Pak. Kalau pengen istirahat nikmat ya sholat. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang sholat itu tenang jiwanya. Begitupun orang yang sholat itu dapat pertolongan dari Allah. Makanya ada cerita kan dulu, ada seorang mau dibunuh, jamaah rahimakumullah, dirampok. Ini ceritanya emang udah diingetin. Ada seorang soleh, jangan lewat situ, di situ banyak rampok. Bener Pak, udah lillahi ta'ala, saya tawakal sama Allah. Maka ketika sampai di situ betul rampok udah menghadang Pak. Giliran sudah dirampas harta bendanya, mau dibunuh, apa yang dia katakan? Izinkan saya 5 menit aja sebelum saya menghadap Allah, saya rela, silakan mau diapapun silakan. Dimatiin pun nggak apa-apa, nggak masalah, saya nggak takut. Mau kapanpun saya bakal mati, apalagi saya dalam ibadah. Saya sedang berjuang di jalan Allah, saya sedang mengais rezeki dari Allah, rezeki yang halal. Ya, tapi izinkan saya 5 menit aja. Saya mau sholat dulu. Ketika sholat jamaah rahimakumullah, Allah Akbar, apa yang terjadi? Itu ada kuda, seorang yang mengendarai kuda sambil dia memanah. Dan apa yang terjadi itu orang-orang yang tadi yang mau membunuh orang soleh tadi itu terkena panah orang yang tidak diketahuinya, orang yang gaib, orang yang orang asing. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah, itu akhirnya para pembegal tadi pada mati sama orang tadi yang mengendarai kuda, berjubah lalu memanahnya satu persatu, dan akhirnya orang soleh tadi selamat. Dan dia selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak perlu mengeluarkan tenaga, dia tidak perlu melawan orang-orang tadi yang menzaliminya, kecuali Allah utus para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, ini kisah ini tidak sedikit. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala, persis bagaimana terjadi perang Badar. Perang Badar jamaah rahimakumullah, bayangin 300 melawan 1000, 3 kali lipat Pak. Maka apa yang terjadi ketika Nabi perang Badar? Itu luar biasa. Kata sahabat Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain, aku bingung, di belakang tuh banyak kuda-kuda yang banyak orang yang mengendarainya dalam kondisi berjubah yang tidak dikenal. Dan itu mengeluarkan panahnya, pedangnya, dan menghancurkan daripada lawannya yang ratusan tadi. 300 melawan 1000. Ternyata jamaah rahimakumullah, di dalam satu riwayat sebenarnya ketika Nabi berperang Badar itu yang menyerupai orang-orang yang membawa kuda putih, berjubah putih, itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan itu benar. Nasrullah wa fathun qarib basyiril mu'minin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali di bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah, karena memang ada
peristiwa yang luar biasa di dalamnya, bagaimana Allah perintahkan sholat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ustaz, nanya cukup. Baik hadirin, jadi Rajab ini itu ada 3 huruf. Jadi Rajaba. Ro-nya adalah bimakna rahmatullah. Jadi di bulan Rajab ini adalah bulan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya dianjurkan kalau memang kita senang puasa, boleh puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu mau puasa lagi sampai sebulan boleh. Ya kalau orang-orang soleh dulu, ya termasuk orang-orang tua saya dulu tuh, sampai 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan puasa, Pak. Karena memang itu keutamanya luar biasa. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, ya Ramadan bulan umat Nabi Muhammad. Kalau kata ulama, bulan Rajab ini bulan lagi nanam, bulan Sya'bannya bulan lagi mupuk, nanti Ramadan tuh bulan panen. Nah, makanya sekarang nih udah mulai dilatih, puasanya dilatih biar nanti jangan kaget, gitu kan? Karena ada orang pertama baru puasa langsung mah. Waduh saya sakit nih nggak puasa, emang nama emak? Lemas, ya. Begitu lemas katanya. Makanya dilatih ya rahimakumullah. Jadi puasa di bulan Rajab. Terus lagi bulan Rajab ini juga adalah dikatakan dalam satu riwayat itu, bulan jangan banyak berkata hal yang sia-sia, yang tidak manfaat, kecuali banyak zikir. Makanya ada zikir di bulan Rajab itu, Rabbi firli warhamni watub alaiha. Itu dibaca pagi sampai sore. 70 Rabbi firli warhamni watub alaiha, Rabbi firli warhamni watub alaiha. Selama bulan Rajab. Terus lagi ada zikir, di antaranya baca dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu membaca Subhanallah Hayyul Qayyum. Ya, Subhanallah Hayyul Qayyum. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Berikutnya jemaah rahimakumullah, di tanggal 11-nya sampai tanggal 20 ya, Subhanallah Ahadis Samad. Nah, itu dibaca zikir itu Subhanallah Ahadis Samad. Dari tanggal 20 sampai tanggal 30-nya Subhanallahi Raufir Rahim. Nah, itu dibaca ya dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Jadi jamaah rahimakumullah, di bulan Rajab ini adalah bulan banyak berzikir kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Makanya Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, watub alayya aku taubat kepadamu. Bahkan dianjurkan dalam satu riwayat di bulan Rajab ini baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ini Sayyidul Istighfar itu artinya penghulunya istighfar. Makanya ada satu riwayat, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi hari, kalau seandainya nggak ada umur sampai sore, maka akan dapat jaminan dia mendapatkan maghfirah dari Allah, dan Allah tempatkan dia dalam surganya Allah. Jadi Sayyidul Istighfar itu kalau dibaca sore hari lalu nggak ada umur sampai pagi hari, sama keutamaannya, Allah akan ampuni dosanya dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi di bulan Rajab ini ya perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah. Dijelaskan ya rahimakumullah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ya ayat 134 bahwa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya kasih sayang Allah itu ya akan diberikan kepada orang yang selalu berbuat baik, muhsinin. Maka muhsin ini jamaah rahimakumullah, di antaranya tandanya satu, orang yang bertakwa kepada Allah dan taat pula kepada Nabi Muhammad. Ini orang yang muhsin. Jadi orang yang dapat ya rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, adalah orang yang mentaati Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, orang yang muhsinin ini adalah orang yang senantiasa alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra.
Orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Maka dalam satu riwayat itu kalau orang yang lapang mah pantas Pak sodako. Orang lagi lapang. Ini sempit mau sodako, ini orang istimewa. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, punya duit 10.000 tapi masih mau sodako Pak 5.000, luar biasa itu. Kalau orang punya duit 100.000 Pak, pantas 10.000, pantas, masih ada 90. Lah ini orang punya 10.000 masih diambil 5.000, apalagi benar-benar semua Pak. Fisara wa dhara, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, mau sedekah. Ini orang yang muhsini, orang yang benar-benar baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini udah banyak Pak kisah-kisah. Di antaranya ini ada kisah sahabat Ali. Ini kaitannya dengan rezeki Pak. Ini asal sabar aja, sebenarnya kalau memang rezeki memang bakal sampai. Man kadang-kala orang nggak sabar. Pengennya cepat kan, orang ini pengen cepat Pak. Orang tuh pengen cepat. Nih kalau diuji sama Allah, sakit nih, pengennya cepat sehat kan. Batuk pengennya cepat sehat, mau minum obat batuk kan, kapan sehatnya ya Allah. Kan ada ibaratnya istilah, orang kalau sakit cepat Pak datangnya, plek sakit. Tapi prosesnya mau sembuhnya proses dikit. Sebenarnya di situ ada hikmah yang kita ambil dari ujian tadi itu. Bukankah orang sakit itu satu digugurin dosanya sama Allah. Yang kedua, orang yang sakit kalau berdoa mustajab. Begitu. Karena kita pengen cepat sehat gitu kan, ngeluh sakit mulu ya Allah gitu kan, capek. Padahal nikmat sehatnya berapa bulan Pak, berapa tahun. Batuknya cuma hanya setengah bulan doang kan, tapi udah ngeluhnya banyak banget. Karena nggak sabar, entah juga ada waktunya sehat, ada waktunya sembuh. Begitu. Makanya jemaah rahimakumullah, Allah pengen tahu gitu kan, di saat engkau sehat, oke, tahajud bagus. Coba sakit bisa tahajud nggak? Ternyata dalam kondisi badan menggigil, batuk gitu kan, kurang enak nyaman badannya, masya Allah tetap ambil air wudhu, munajat kepada Allah. Yang tadinya doanya standar gitu kan, gak minta sehat karena emang udah sehat. Sekarang ada tambahan, ya Allah sehatin badan saya ya Allah, sembuhin aku ya Allah. Benar-benar totalitas minta kepada Allah, berserah diri kepada Allah, butuh ditolong sama Allah. Jadi ada hikmah sebenarnya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sahabat Ali ceritanya ini lagi musafir, lagi jalan. Ya lagi jalan. Di tengah perjalanan ya manusiawi lah, yang namanya manusia butuh hajat Pak, pengen buang air kecil, kebelet Pak. Akhirnya nepi dulu tuh ke pinggiran. Nah zaman dulu kan belum ada mobil naiknya kuda gitu kan, naik kuda. Sahabat Ali nih bingung nih mau nitip ke siapa gitu kan, orang gak ada yang kenal. Coba aja deh sama ada seorang gitu Pak di situ. Kalau sekarang ada tukang parkir deh gitu ya. Ada anak muda di situ, lagi duduk aja, romanya lagi melas banget gitu, pengen dibantu gitu kan. Nah, sahabat Ali percaya aja. Man, ini saya nitip ya kuda nih, saya mau buang hajat dulu sebentar. Ya mau rahimakumullah, giliran sahabat Ali buang hajat Pak, ini ternyata nih anak muda nggak benar, dibawa kabur Pak. Ya kudanya dibawa kabur, ya mau rahimakumullah. Ya namanya kuda kan cepat Pak. Cuman karena memang dia kepepet kali butuh, diampirin ke tukang jual beli hewan. Kudanya dijual Pak di situ. Ceritanya, sahabat Ali ini habis buang air tadi, hajat, niat nih. Kan zaman dulu mau bawa gembolan duit di sini kan Pak. Dia niat, romanya tadi melas banget tuh anak muda. Mau saya kasih 4 dinar. Mau saya kasih 4 dinar, biarin buat bekal dia, kasihan. Giliran ke situ nggak ada Pak. Ya Allah, ini kemana kuda? Nggak ada hadirin. Sahabat Ali nyari jemaah rahimakumullah ke pasar. Emang jodohnya rezekinya ketemu Pak. Ya Allah, ini kudanya di sini. Ya nanya sama tukang yang beli kuda. Mohon maaf Pak, ini kuda, romanya kuda saya nih Pak. Oh, orang tadi ada yang bawa sini ngejual, saya beli. Dihargain berapa? Dia minta 4 dinar. Allah Akbar.
4 dinar jemaah rahimakumullah. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini kebetulan ini punya saya nih Pak. Karena saya masih perlu sama kuda ini, saya beli lagi sama saya 4 dinar. Apa yang dikatakan sahabat Ali? Ini orang kalau sabar dikit aja dapat rezeki halal dari Allah. Tapi karena dia nggak sabar dapat rezeki yang haram dari Allah. Jadi artinya jemaah rahimakumullah, kita nih mengenai masalah dunia nggak usah terlalu pakai ambisi yang berlebihan sampai kita menghalalkan segala cara. Sebab kalau kita menghalalkan segala cara, satu kata Nabi, barang siapa yang makan barang yang haram, annaru aulabi, tempatnya neraka. Yang kedua, kalau makan barang yang haram, itu efeknya kepada anak keturunan kita, Pak. Saya punya guru jamaah rahimakumullah, itu Allahu Akbar, luar biasa. Dia ngasih makan anaknya itu hasil kerja jualan, Pak. Dia punya pesantren jualan soto. Itu makan buat anak-anaknya nyantri ya, hasil kerja kerasnya jualan soto. Karena benar-benar ke pasar, masak gitu kan, lalu dijual ke santri. Kalau selebihnya, mohon maaf ya namanya kita juga kan ya ibaratnya guru-guru kan, kadang ada yang ngamplopin kan, itu nggak dipakai Pak buat anaknya makan. Itu mau buat fasilitas pesantren aja. Beli Al-Quran, beli kitab silakan pakai buat anak-anak santri. Tapi untuk makannya itu hasil khusus jeripayah daripada keringatnya. Sampai situnya Pak, ihtiyatnya luar biasa. Ya, saya belum bisa hadirin. Saya belum bisa begitu. Itu kayak saya bisa begitu. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka benar anak-anaknya semua hafidhah. Karena memang dari tadi hati-hati luar biasa. Teringat hadis Nabi Muhammad bahwa sebaik-baik ya rezeki yang kita dapat adalah hasil keringat sendiri. Coba lihat Nabi Daud alaihissalam. Beliau hasil daripada bikin baju dari besi, lalu dijual. Itulah ya benar-benar rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Hasil keringatnya. Makanya kenapa Nabi ketika ketemu sama seorang kan tukang kerja batu Pak, sampai pada melepuh tangannya. Ketemu sama Rasulullah, ini orang tadi dicium tangannya Pak. Kenapa kau cium tanganku wahai Rasulullah? Ini tangan ada barokahnya dari Allah. Karena kamu adalah pekerja keras. Jadi Bapak nanti kalau salaman sama orang kapal apa cium Pak. Itu tabarukan namanya, tabarukan. Baik jemaah rahimakumullah, Allahu Akbar. Itu kata sahabat Ali, coba kalau sabar 5 menit aja tadi itu. Saya udah niat mau kasih 4 dinar. Dia jual ya kuda saya duit haram, saya nggak ikhlas gitu ya. Rahimakumullah. Udah isa ya Pak ya? Udah isa. Baik, Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.